Akila yang selalu bisa bikin gue senyum. Jadi ini yang bikin sikap Akila bes. Akila nggak boleh tahu bahwa ada opsi lain di dekat dia untuk semua permasalahan. Alurnya cukup mengejutkan ya, mengarah ke karakter Harry di sisi yang lebih gelap. Bukan sebagai penjahat sepenuhnya, tapi sosok yang perlahan terjebak dalam pilihan rumit. Setiap langkah yang Harry ambil ternyata sudah dirancang sejak lama. Bahkan ada kemungkinan Harry sengaja masuk asrama 9 ilmu agar bisa mendekati Mohan secara natural. Namun, terlepas dari misinya untuk menghancurkan dinasti Casarius, sebenarnya nggak ada niat jahat yang benar-benar murni di hati Harry. Hanya aja guys, rasa cinta Harry pada Akila yang awalnya sangat tulus seakan perlahan berubah menjadi obsesi yang begitu halus. Harry tetap ingin terlihat baik, tetap ingin membahagiakan, tapi diam-diam mulai disertai trik-trik kecil yang cukup licik, seolah membenarkan cara demi tujuan yang ia anggap mulia, memiliki Akila sepenuhnya. Sayangnya ada satu hal yang gak pernah bisa Harry kendalikan, hati Akila. Perasaan itu masih tertinggal di masa lalu, belum benar-benar selesai dengan Fatah. Di titik ini muncul kemungkinan rasa kecewa dan cemburu yang Harry pendam bisa aja nantinya mendorong Harry melangkah lebih jauh. Bukan gak mungkin ya, sebagai hacker, diam-diam Harry akan menciptakan masalah pada perusahaan-perusahaan di bawah Salim Group dan Fernandes. Semua itu mungkin aja Harry lakukan hanya untuk mengubah cara pandang Akila terhadap Fatah. Jika itu benar terjadi guys, Harry bukan lagi sekedar pria yang jatuh cinta, melainkan seseorang yang perlahan tersesat dalam perasaannya sendiri. Oke, kita bahas alurnya ya. Setelah benar-benar mengakhiri hubungan tanpa statusnya dengan Zara, Fatah langsung meluncur menuju rumah Akila. Bukan tanpa alasan, Fatah ingin menuntaskan semuanya. Fatah tuh nggak ingin percakapan mereka semalam justru meninggalkan kegelisahan baru di hati Akila. Apalagi tadi di sekolah terlihat jelas tuh keceriaan Akila seolah hilang, digantikan wajah yang penuh beban pikiran. Fatah tahu lah ya nggak boleh membiarkan masa lalu mereka menciptakan luka baru di masa depan. Nah, tekad Fatah sederhana, sebisa mungkin akan membuat Akila kembali merasa tenang dan bahagia. Karena hari sudah larut malam dan demi menjaga batas sebagai mantan, Fatah memilih berdiri di seberang rumah. Fatah nggak ingin kehadirannya justru membuat Akila kembali canggung. Tapi seolah semesta punya cara sendiri guys. Situasi nggak terduga justru mempertemukan mereka dalam jarak yang aneh tapi hangat. Percakapan mereka lewat telepon dari balkon rumah yang berhadapan dengan seberang jalan terasa ringan, santai seperti dua bestie yang nggak pernah benar-benar asing. Tapi di balik tawa itu, di balik tatapan mata yang saling menangkap dari kejauhan, ada rasa yang jauh lebih dalam, sesuatu yang gak perlu diucapkan, tapi sama-sama mereka rasakan. Tanpa Akila ketahui, diam-diam di saat itu air mata Fatah kembali jatuh guys. Apalagi saat pembicaraan mengarah pada satu kesimpulan yang gak perlu dijelaskan panjang lebar, bahwa apa yang dikatakan oleh semalam itu benar. Mereka gak menyebutkannya secara detail, tapi sama-sama tahu bahwa perasaan itu belum selesai. Meskipun begitu, mereka sepakat untuk gak balikan, bukan karena gak ingin, tapi karena sadar jalan itu hanya akan menambah kerumitan baru. Namun mereka pun gak ingin saling menjauh sepenuhnya. Jadi Fatah dan Akila memilih satu titik yang netral, kembali ke nol, menjadi teman, rekan bisnis yang baik, teman curhat yang ringan, bahkan partner debat yang seru dan konyol seperti biasanya. Di satu momen hampir aja Fatah mau bercerita tentang perceraian orang tuanya hari ini, tapi Fatah mengurungkan niatnya karena gak ingin membebani Akila lagi. Sebagai gantinya, Fatah mengalihkan pembicaraan ke hal ringan tentang kelucuan Vicky hari ini yang ngotot duduk di sampingnya. Reaksi Akila langsung pecah ya, tawa lepas tanpa beban. Bahkan dengan santai Akila berkata kalau mereka masih pacaran, ia nggak akan cemburu khusus untuk Vicky. Akila udah paham seperti apa karakter Vicky. Namun anehnya guys, saat Fatah menyebutkan bahwa ia tadi baru ketemu dengan Haruna, Akila justru merespon biasa aja, nggak penasaran, nggak bertanya lebih jauh. Padahal bukankah misi menyadarkan Blade setaunya Akila seharusnya sudah selesai. Pertemuan itu seharusnya cukup menimbulkan tanda tanya. Biasanya ya Akila akan jadi garda terdepan untuk Zara, tapi malam ini semuanya telah beda. Akila seakan gak ingin lagi berada di posisi melindungi siapapun, dan Fatah pun memilih diam, gak menyinggung pertemuannya dengan Zara tadi, seolah Fatah tahu nama itu bisa mengubah suasana hati Akila dalam sekejap. Yang jelas obrolan tentang Vicky sudah cukup nih membuat malam itu dipenuhi tawa, hangat, ringan, dan nyaman. Namun guys, tanpa mereka sadari ya, gak jauh dari sana ada sepasang mata yang menyaksikan semuanya. Harry.
tatapannya penuh amarah. Bayanginlah betapa hancurnya perasaan Harry malam itu. Setelah seharian melihat perubahan sikap Akila yang aneh padanya, kini Harry harus menyaksikan sendiri bagaimana Akila malah tertawa lepas bersama sosok yang selama ini selalu membuat Harry merasa cemburu. Dan mungkin di titik itulah sesuatu dalam diri Harry mulai benar-benar berubah. Bagusnya ya, saat itu juga Harry memilih pergi dari sana, karena apa yang terjadi setelahnya hanya akan membuat hati Harry makin hancur. Canda tawa dua mantan itu justru semakin lepas, sampai di satu momen Akila berputar kecil di balkon, menarilah dengan caranya sendiri, seolah mau menunjukkan ke Fata bahwa dirinya benar-benar baik-baik aja, bahwa ia sudah kembali menjadi Akila yang ceria, yang ringan, yang penuh warna. Justru itulah yang membuat Fata sulit melepaskan keceriaan Akila, keabsurdannya, kelucuannya. Semua hal kecil yang dulu mungkin terlihat biasa, kini terasa begitu berarti. Bahkan hanya dengan melihat senyumnya dari kejauhan, Fata udah merasa sedikit terhibur, seolah beban berat di rumahnya tadi ikut berkurang. Tapi di titik ini muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah ini salah? Karena Akila bukan lagi gadis jomblo. Lalu apakah kedekatan seperti ini masih bisa dianggap wajar? Apakah dua orang yang pernah saling mencintai masih punya hak untuk tertawa, berbagi, dan merasa nyaman satu sama lain seperti itu? Jawabannya guys, nggak sesederhana benar atau salah. Karena yang mereka lakukan memang tulus, nggak ada niat merebut, nggak ada niat menyakiti. Tapi di saat yang sama, kedekatan seperti ini pun tetap punya resiko. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain, terutama Harry. Bener aja ya, apa yang Harry lihat malam itu cukup untuk membakar emosinya. Alih-alih langsung melabrak keduanya, Harry memilih diam. Tapi diamnya bukan berarti tenang, justru penuh kendalian dingin. Begitu pulang ke rumah, Harry mulai mengaktifkan pelacakan di komputernya, mengawasi setiap pergerakan Akila dan Fata, untuk terus memastikan jangan pernah terjadi sesuatu diam-diam di belakangnya. Ketika Kalena masuk ke ruangannya, buru-buru guys Harry menutup komputernya, karena Harry nggak ingin terlihat rapuh, nggak ingin dinasehati untuk melepaskan, nggak ingin siapapun melihat bagaimana cintanya perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Atau mungkin Harry nggak ingin Kak Lena mulai melihat Akila dengan sudut pandang yang berbeda jika tahu ceritanya. Jadi Harry memilih satu hal, menyimpan semuanya sendiri. Bahkan saat menelpon Akila, Harry tetap bersikap seperti biasa, tersenyum hangat seolah nggak terjadi apa-apa. Harusnya di sini ada sedikit kelegaan di hati Harry ketika Akila jujur menceritakan bahwa tadi Fata datang ke sana, bahwa mereka hanya berbincang dari seberang jalan, membahas hal-hal ringan seperti Haruna dan kelucuan Vicky. Dan ketika Akila minta izin untuk tetap berteman dengan Fata, Harry bahkan menjawab dengan sok bijak, nggak mempermasalahkannya. Padahal ya, dibalik itu semua, luka hati Harry semakin dalam, karena Harry bukan baru mencintai Akila kemarin. Harry sudah mengejar Akila sejak lama. Banyak hal yang sudah Harry lakukan, bahkan diam-diam Harry mengatur situasinya. Harry lah yang pernah menyarankan ke Zara untuk menganggap bantuan dari Fata sebagai sesuatu yang wajar. Juga Harry mendorong agar Fata semakin terlibat dalam hidup Zara, semua demi menjauhkan Fata dan Akila. Harry juga bersabar ya dengan kehadiran Mohan di masa lalu, karena tahu cepat atau lambat akan ada celah yang membuat hubungan itu goyah. Bahkan sampai di titik ini, perlahan lah ya Harry membuat Akila dan keluarganya terus bergantung pada Harry. Harry seakan selalu hadir sebagai superhero, padahal sebenarnya Harry tahu mereka punya solusi lain untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah perusahaan milik keluarga Fernandes dan Salim Group, karena Mayang selalu berniat memanfaatkan hubungan baik Akila dan Fatah. Disinilah guys situasinya mulai terasa berbahaya, karena jika Harry melihat Fatah sebagai ancaman utama, bukan nggak mungkin dong Harry akan mulai bermain lebih jauh. Dengan kemampuannya sebagai hacker, bisa aja Harry mengutak-ngatik keadaan, menciptakan tekanan, masalah, bahkan menjauhkan Fatah dari sumber kekuatannya sendiri, yaitu uang dan nama besar keluarga. Bukan untuk menghancurkan secara langsung, tapi cukup untuk memastikan Fatah nggak lagi punya ruang untuk menjadi harapan buat Akila dan keluarganya. Di titik ini Harry sudah berada di garis yang tipis antara cinta dan obsesi, karena cinta yang nggak terkelola dengan baik bisa membuat seseorang perlahan kehilangan logika. Dan saat itu terjadi, yang tersisa bukan lagi keinginan untuk membahagiakan setulus hati, tapi kebutuhan untuk memiliki dengan cara apapun.